Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemilihan portofolio. Nama kelompok, yang pertama ada Dewi Ayu Nabila, yang kedua ada Herdiana Febiola Sherly, yang ketiga ada Ahmad Fikri Jainuri, yang keempat ada Dina Yuniar Alfianti, yang kelima ada Sifa Azza Haifa, yang keenam ada Erika Cahya Gustiana, yang ketujuh ada Eka Putri Wulansari, yang kedelapan ada Aji Prabowo. Pemilihan portofolio. Definisi portofolio. Portofolio adalah kumpulan saham atau aset lain yang dimiliki oleh pemodal perorangan atau lembaga. Tujuan portofolio adalah mengurangi risiko dengan penganekaragaman kepemilikan efek. Portofolio secara harfiah memiliki sekumpulan surat-surat. Teori ini disebut teori portofolio karena mempunyai cara mengestimasikan dana ke dalam bentuk surat-surat berharga. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik modal akan menginvestasikan uangnya ke dalam berbagai jenis surat berharga dengan tujuan mengurangi risiko yang harus ditanggung dan kemudian ingin mendapatkan santunan atau penghasilan yang lebih tinggi. Menentukan attainable set dan efficient set. Investor dapat memilih kombinasi dari aktiva-aktiva untuk membentuk portofolionya. Seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi N aktiva yang tersedia disebut dengan opportunity set atau attainable set. Attainable dan efficient set ini akan dimulai dengan portofolio yang terdiri dari dua aktiva beresiko. Dua aktiva yang membentuk portofolio dapat berkolerasi secara positif sempurna, negatif sempurna, atau tidak mempunyai korelasi sama sekali. Bentuk dari attainable set dan efficient set akan berbeda tergantung dari korelasi dari dua aktiva tersebut. Selanjutnya, attainable set dan efficient set akan digambarkan secara umum yaitu untuk N aktiva dengan kemungkinan semua korelasinya. A. Korelasi antara sekuritas adalah positif sempurna. Untuk korelasi positif sempurna dua buah aktiva A dan B yaitu P AB sama dengan plus 1, maka rumus deviasi standar portofolio QP sama dengan QB QA ditambah QB min A. Untuk kasus korelasi positif sempurna, portofolio tidak dapat menurunkan resiko atau diversifikasi tidak dapat menurunkan resiko. Rumus deviasi standar di atas menunjukkan fungsi linear deviasi standar dengan intercap QB dan slope QA plus QB. Slope akan bernilai positif untuk korelasi positif sempurna. Dua buah aktiva A dan B yaitu PAB sama dengan plus 1. Maka rumus varian portofolionya QP kuadrat sama dengan A kuadrat Q A kuadrat ditambah B kuadrat Q B kuadrat ditambah 2AB QA QB, di mana A besarnya proporsi saham A, B besarnya proporsi saham B di dalam portofolio. Deviasi standar portofolio dengan korelasi positif sempurna adalah QP sama dengan A cube A ditambah 1 min 2 QB atau QP sama dengan QB ditambah QA min QB dikali A, di mana QP deviasi standar portofolio 1 min A proporsi sekuritas kedua. Untuk kasus korelasi positif sempurna, portofolio tidak dapat menurunkan risiko atau diversifikasi tidak dapat menurunkan risiko, sedangkan rumus untuk ekspektasi
dari portofolio untuk dua buah sekuritas dinyatakan sebagai berikut. ERP sama dengan A ERA ditambah 1 min 2 ERP. ERP yaitu return ekspektasi portofolio. B. Tidak ada korelasi antara sekuritas. Hubungan antara risiko portofolio dengan proporsi sekuritasnya untuk korelasi 0 adalah tidak linear. Karena hubungan ini tidak linear, maka titik optimal dapat terjadi. Untuk mengetahui letak dari optimal dapat dilakukan dengan menurunkan fungsi dari varian sebagai berikut. Untuk optimasi titik minimum, nilai turunan kedua ini harus lebih besar dari 0 sebagai berikut. Karena OA2 dan OB2 adalah bernilai positif, maka nilai dari turunan kedua ini adalah lebih besar dari 0 yang menunjukkan bahwa titik optimal adalah minimum varian. C. Korelasi antara sekuritas adalah negatif sempurna. Suatu nilai yang diakarkan dapat menghasilkan dua macam nilai yang berbeda tandanya, yaitu sebuah bernilai negatif dan yang lainnya bernilai positif. Dengan demikian, deviasi standar portofolio dapat mempunyai dua kemungkinan sebagai berikut. 3. Menentukan portofolio efisien. Portofolio efisien atau efisien portofolio dapat didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan resiko yang tertentu atau memberikan resiko yang terkecil dengan return ekspektasi yang tertentu. Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan resikonya atau menentukan tingkat resiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Investor yang rasional akan memilih portofolio efisien ini karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu return ekspektasi atau resiko portofolio. 4. Menentukan portofolio optimal. Menurut Tanda Lilin tahun 2010, portofolio optimal adalah salah satu dari portofolio efisien yang dipilih oleh investor yang berasal dari preferensi investor sendiri. Preferensi investor memiliki 3 jenis, antara lain investor yang mencari resiko atau risk taker, investor yang netral terhadap risiko atau risk neutral, dan investor yang menghindari resiko atau risk aversion. Portofolio optimal merupakan pilihan dari berbagai sekuritas dari portofolio efisien. Portofolio yang optimal ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan resikonya, atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Investor yang rasional akan memilih portofolio optimal ini karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu return ekspektasi atau risiko portofolio. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa portofolio optimal antara satu investor mungkin akan berbeda dengan investor lainnya. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan portofolio optimal adalah dengan pendekatan indeks Sharpe. Metode ini menganggap bahwa portofolio yang memiliki kinerja terbaik adalah yang mempunyai reward to variability ratio, atau perbandingan antara tingkat pengembalian portofolio dan resiko portofolio yang tinggi. Indeks Sharpe dituliskan sebagai berikut. Portofolio efisien dari mode portofolio mean variance yang dibentuk oleh peneliti adalah 6 portofolio efisien. Perhitungan portofolio efisien di atas berdasarkan nilai ratur saham, covariance antar saham, yang kemudian akan membentuk resiko. Portofolio efisien juga melibatkan nilai bobot untuk tiap saham yang bisa menyusun portofolio efisien. Setelah penyusunan portofolio efisien, peneliti mencari portofolio optimal dari mean variance. Portofolio optimal yang dilakukan peneliti
dengan menggunakan pendekatan indeks SARS, yakni dengan reward to variability ratio. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor. Menurut Jugianto tahun 2000, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor mengasumsikan hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portofolio secara implisit, yang menganggap bahwa investor mempunyai fungsi utility yang sama atau berada pada titik persinggungan utility investor dengan efisien set. Tiap investor mempunyai tanggapan risiko yang berbeda-beda. Investor yang mempunyai tanggapan kurang menyukai risiko mungkin akan memilih portofolio di titik B, tapi investor lainnya mungkin mempunyai tanggapan risiko berbeda, sehingga mereka memilih portofolio yang lainnya selama portofolio tersebut merupakan portofolio efisien yang masih berada di efisien set. Portofolio mana yang akan dipilih investor tergantung dari fungsi utility-nya masing-masing. Selanjutnya, B. Portofolio optimal berdasarkan model Markowitz. Model Markowitz merupakan model formal pertama yang mendiversifikasi portofolio dengan perhitungan kuantitatif. Resiko portofolio bukan hanya merupakan rata-rata tertimbang, maksimalkan return atau resiko dari expect pertama kali return maupun rata weighted average dari setiap aset dalam portofolio, tetapi juga memperhatikan hubungan antar aset. Konsep statistik yang penting ini adalah koefisien covariance. Karena kedua konsep inilah model Markowitz sering pula disebut sebagai model mean variance. Return dalam model Markowitz adalah keuntungan yang diperoleh dari sejumlah modal yang ditanamkan dalam suatu periode waktu, yaitu berupa presentase dari modal. Suatu investasi apabila memberikan ketidakpastian keuntungan, maka investasi dinyatakan memiliki resiko. Jadi definisi dari resiko adalah variabilitas dari return yang diperoleh. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari model Markowitz menurut yaitu Tandelilin 2001-79. A. Semua titik portofolio yang ada dalam permukaan efisien merupakan kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. B. Model Markowitz tidak memasukkan isu bahwa investor boleh meminjam dana untuk membiayai portofolio pada aset yang berisiko, dan modal Markowitz juga belum memperhitungkan kemungkinan investor untuk melakukan investasi pada aset bebas risiko. C. Dalam kenyataannya, investor yang berbeda-beda akan mengestimasi input yang berbeda pula ke dalam model Markowitz, sehingga garis permukaan efisien yang dihasilkan juga berbeda-beda bagi masing-masing investor. Portofolio optimal berdasarkan model Markowitz didasarkan pada 4 asumsi, yaitu 1. Waktu yang digunakan hanya satu periode. 2. Tidak ada biaya transaksi. 3. Preferensi investor hanya didasarkan pada return, ekspektasi, dan resiko. 4. Tidak ada simpanan dan pinjaman bebas resiko. C. Portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor sebenarnya adalah portofolio yang belum benar-benar optimal, tetapi optimal menurut investor tertentu, preferensi risiko tertentu. Demikian juga portofolio optimal Markowitz belum benar-benar merupakan portofolio yang optimal, tetapi hanya optimal untuk risiko portofolio terkecil atau MVP atau minimal variance portofolio. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum tidak tergantung preferensi investor tertentu, dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Suatu aktiva bebas risiko dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan risiko yang sama dengan nol. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum tidak tergantung pada preferensi investor tertentu, dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko.
suatu aktiva bebas risiko yaitu sebagai aktiva yang mempunyai return ekspektasian tertentu dengan risiko yang sama dengan nol. Berikut rumus portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. D. Portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Aktiva bebas risiko adalah aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan varian return risiko yang sama dengan nol. Karena variannya sama dengan nol, maka kovarian antara bebas risiko juga sama dengan nol. Aktiva bebas risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, karena variannya deviasi standar sama dengan nol, kovarian antara aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko yang lainnya akan menjadi sama dengan nol sebagai berikut. Portofolio optimal secara umum sebelumnya hanya memasukkan aktiva-aktiva berisiko ke dalam portofolionya. Aktiva bebas risiko hanya digunakan untuk menentukan letak dari portofolio optimalnya tetapi tidak dimasukkan sebagai aktiva di portofolionya. Dengan adanya aktiva yang bebas risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ini ke dalam portofolionya. Karena aktiva bebas risiko variannya deviasi standarnya sama dengan nol, kovarian antara aktiva bebas risiko ini dengan aktiva berisiko lainnya akan menjadi sama dengan nol. Dan untuk varian aktiva bebas risiko yang sama dengan nol, maka kovarian antara aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko adalah juga sama dengan nol. Karena suatu dikalikan dengan nol adalah sama dengan nol. Ini adalah pertanyaan dari kelompok kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.